Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang para jamaah hati, para pencari ketenangan. Kita bertemu kembali dalam kamar renungan di kanal kita tercinta, Fikir dan Rasa Galih P. Saputra, dalam segmen spesial kita, Asmaul Husna. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita berhenti sejenak di tengah kebisingan dunia ini dan bertanya pada diri sendiri, mengapa hati ini resah? Mengapa niat baik untuk ibadah, untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, justru seringkali berujung pada pertengkaran? Pernahkah kita melihat fenomena di mana atas nama menegakkan syariat, justru yang runtuh adalah silaturrahim? Atas nama memurnikan akidah, justru yang tumbuh adalah benih-benih kebencian. Kita melihat seorang anak membentak ibunya karena berbeda pandangan fikih. Kita melihat seorang suami yang kaku dan keras pada istrinya, menuntut kesempurnaan ibadah namun lupa akan kelembutan muamalah. Kita melihat di media sosial, jari-jari begitu ringan menghakimi, mengkafirkan, dan merendahkan sesama muslim hanya karena perbedaan furu'iyah, cabang. Kita ingin agama ini tegak, kita ingin syariat ini murni. Tapi mengapa jalannya terasa begitu kering, begitu penuh amarah, dan begitu jauh dari keteduhan? Seakan-akan kita sedang membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang juga penuh lumpur. Hasilnya bukan bersih, tapi justru semakin kotor. Malam ini, di kamar renungan ini, kita tidak sedang mencari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perdebatan itu. Kita akan masuk lebih dalam ke akar dari segala keresahan ini. Kita akan mencoba memahami mengapa metode kita dalam beragama seringkali keliru. Jawabannya mungkin karena kita lupa pada sebuah nama agung yang menjadi Asmaul Husna urutan keempat, Al-Quddus, yang Maha Suci. Kita akan mengkaji bagaimana memahami kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quddus justru menjadi kunci untuk menyucikan metode kita, melembutkan hati kita, dan memperbaiki cara kita dalam menegakkan kebenaran di muka bumi. Ini adalah perjalanan untuk memahami bahwa kesucian Al-Quddus tidak bisa diperjuangkan dengan cara-cara yang kotor, penuh amarah dan kebencian. Fenomena yang ingin kita bedah malam ini adalah kesalahan penerapan syariat akibat gagal memahami kesucian. Mari kita perjelas. Banyak di antara kita yang ghirahnya, semangat beragamanya, luar biasa. Subhanallah. Itu adalah nikmat. Namun semangat yang besar ini tidak diimbangi dengan ilmu, yaitu ilmu, dan hikmah, yaitu kebijaksanaan. Contoh nyata, amar ma'ruf nahi mungkar, sebuah kewajiban agung. Tapi lihat praktiknya hari ini. Kita melihat kemungkaran di depan mata, lalu apa reaksi pertama kita? Bagi sebagian orang, reaksi pertamanya adalah ghadab, marah. Marah karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar. Itu wajar.
Tapi kemudian, kemarahan itu diekspresikan dengan cara yang juga mungkar. Kita memaki, kita mempermalukan di depan umum, kita menghardik. Kita lupa bahwa tujuan amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah untuk melampiaskan kemarahan kita. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih suci dari kamu. Tujuannya adalah islah, perbaikan. Tujuannya adalah rahmat. Di dalam keluarga, fenomena ini lebih menyakitkan. Seorang ayah atas nama menjaga keluarga dari api neraka menjadi diktator di rumah. Ia memerintah sholat, tapi dengan bentakan. Ia melarang maksiat, tapi dengan ancaman. Ia lupa bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah yang paling lembut pada keluarganya. Yang terjadi, anak-anaknya mungkin sholat di depannya, tapi hatinya memberontak. Istrinya mungkin taat di hadapannya, tapi batinnya tertekan. Syariah tegak secara fisik, tapi ruhnya hilang. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena ada kesombongan tersembunyi. Kita merasa kitalah si suci yang sedang memberantas si kotor. Kita lupa bahwa yang berhak menyandang gelar Al-Quddus, yang Maha Suci, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua, tanpa terkecuali, adalah pendosa yang sedang berjuang untuk suci. Ketika kita gagal memahami hakikat Al-Quddus, kita akan terjebak dalam dua ekstrim. Pertama, ekstrim kiri, yaitu meremehkan. Merasa Allah Maha Suci, Maha Pengampun, lantas kita meremehkan maksiat. Nanti juga diampuni. Kedua, ekstrim kanan, yaitu merasa suci. Kitalah representasi kesucian Allah di bumi, sehingga kita berhak menjadi polisi moral yang menghakimi dan menghukum siapa saja yang tidak sesuci kita. Keduanya adalah jebakan iblis. Keduanya lahir dari kegagalan memahami Al-Quddus. Inilah yang akan kita urai. Bagaimana Asmaul Husna Al-Quddus menjadi jalan tengah, menjadi pencerahan, bahwa untuk menuju yang Maha Suci, kita harus menempuh jalan yang disucikannya, yaitu jalan hikmah dan rahmat. Mari kita mulai dengan fundasi kita, Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Jumu'ah, ayat pertama, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya, senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Raja yang Maha Suci, Al-Quddus, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Mari kita bedah ayat ini sejenak. Secara nahwu, yaitu tata bahasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan fi'il mudhari', yaitu kata kerja masa kini dan berkelanjutan, yusabbihu. Ini bukan sabbaha, yaitu masa lampau. Yusabbihu berarti tasbih ini terjadi terus-menerus. La yanqati', tidak pernah berhenti. Seluruh alam semesta, dari galaksi terjauh hingga partikel terkecil, sedang bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang mereka sucikan? Mereka mensucikan Al-Malik, Sang Raja, Al-Quddus, yang Maha Suci. Kata Al-Quddus, Al-Qudusi, berasal dari akar kata Qaf, Dal, Sin. Dalam lisan Arab, Al-Quds, Al-Qudsi, berarti At-Taharah, kesucian. Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Al-Maqsidu Al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna, menjelaskan bahwa Al-Quddus adalah Dia yang suci dari segala sifat yang dapat dirasakan oleh indera, dipahami oleh imajinasi, atau dibayangkan oleh akal. Dia suci dari segala bentuk kekurangan, kelemahan, dan cacat. Suci dari memiliki anak, suci dari rasa lelah, suci dari rasa kantuk, suci dari sifat zalim. Sekarang, lihat balaghahnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan Al-Quddus, Maha Suci, dengan Al-Malik, Maha Raja? Ini adalah pesan yang luar biasa. Banyak raja di dunia yang tidak suci. Kekuasaan Malik seringkali mengotori. Kekuasaan melahirkan tirani, kesewenang-wenangan, dan korupsi. Tapi Allah adalah Al-Malik, Raja yang Al-Quddus, Maha Suci. Kekuasaannya mutlak, namun suci dari kezaliman. Peraturannya, yaitu syariah, adalah murni, suci dari kepentingan pribadi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu." Sesungguhnya Allah adalah Rafiq, Maha Lembut, dan Dia mencintai ar-rifq, kelemah lembutan, dalam segala urusan, dan Dia memberi hasil atau pahala atas kelembutan apa-apa yang tidak Dia berikan atas al-unf, kekerasan, dan apa-apa yang tidak Dia berikan atas selainnya. Dalam riwayat lain, masih di Sahih Muslim, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sesungguhnya, kelembutan ar-rifq tidaklah ada pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, zanahu. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya buruk atau cacat, syanahu. Subhanallah, hadis ini adalah kunci. Ar-rifq, kelemah lembutan, adalah hiasan dari syariat. Syariat yang disampaikan tanpa rifq adalah syariat yang syanah, buruk rupa, cacat, meskipun dalilnya sahih. Sekarang apa asbabul wurud hadis ini? Ini yang lebih dahsyat. Hadis ini tidak muncul di pengajian yang tenang. Hadis ini muncul di tengah konflik. Imam Muslim meriwayatkan masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari, serombongan orang Yahudi datang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka memberi salam, tapi mereka mempelesetkannya. Mereka tidak bilang Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Mereka bilang Assalamualaikum, kematian atau kebinasaan atasmu. Ini adalah munkar yang nyata. Ini adalah penghinaan di depan wajah Rasulullah Muhammad SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berada di situ, yang telinganya tajam dan cintanya membara mendengar ini. Beliau tidak terima nabinya dihina. Apa kata Aisyah? Beliau langsung membalas dengan keras, celaka dan laknat atas kalian. Dalam riwayat lain, wa'alaikumussalam wa la'nah. Secara logika kita hari ini, Aisyah benar, bela Nabi. Ini ghirrah. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW menoleh. Tapi bukan kepada orang Yahudi itu. Beliau menoleh kepada istri tercintanya, Aisyah. Beliau berkata dengan lembut, tenang wahai Aisyah, mahlan ya Aisyah. Lalu keluarlah sabda beliau, sesungguhnya Allah adalah Rafiq, Maha Lembut dan mencintai kelembutan.
jauhilah al-unf, kekerasan, dan al-fuhsh, perkataan keji. Aisyah kaget. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan?" Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Aku sudah dengar dan aku sudah menjawab." "Apa jawabanmu?" "Aku hanya menjawab, wa'alaikum, dan atas kalian juga." Selesai. Singkat, padat, hikmah, dan tidak pakai marah. Mari kita renungkan. Dalam kisah ini ada dua munkar. Munkar pertama, ucapan Yahudi. Munkar kedua, menurut standar Nabi, ucapan balasan Aisyah yang keras dan penuh laknat. Dan Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu memilih untuk mendidik orang dalam, keluarganya Aisyah, terlebih dahulu sebelum mengurusi orang luar, Yahudi. Beliau sedang mengajarkan prioritas. Apa hubungannya dengan Al-Quddus? Hati Rasulullah adalah hati yang kudus, suci dari dendam pribadi. Ketika beliau dihina, yang terusik bukan egonya. Tapi Aisyah yang cintanya masih cinta manusiawi, terusik egonya, nabiku dihina. Maka keluarlah unf, kekerasan verbal. Nabi mengajarkan, jika engkau ingin menuju Al-Quddus, hatimu harus suci dari amarah karena egomu sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkarmu harus suci niatnya. Apakah engkau marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau engkau marah karena egomu, kehormatanmu, atau kelompokmu yang diusik? Nabi menjawab, wa'alaikum. Para ulama, seperti Imam An-Nawawi, menjelaskan ini adalah puncak keadilan dan kebijaksanaan. Jika memang doa mereka itu benar untukku, ia tak akan terjadi. Jika doa itu kembali pada mereka, maka wa'alaikum sudah cukup, selesai. Tidak perlu fuhsh, perkataan keji yang mengotori lisan. Inilah cerminan Al-Quddus dalam diri Rasul. Dakwahnya suci, metodenya suci, bahkan dalam menghadapi penghinaan. Sementara kita baru beda kunut atau tidak kunut saja sudah saling mencaci di media sosial. Betapa jauhnya kita dari metodologi suci sang Nabi. Kita telah melihat Al-Quran, kita telah melihat hadis. Sekarang bagaimana para ulama pewaris Nabi, para salafus soleh memahami dan mempraktikkan konsep Al-Quddus dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Kita tidak akan menemukan contoh yang lebih baik selain apa yang dinasihatkan oleh Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitab mahakaryanya Ihya'u Ulumiddin. Menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dalam Ihya, ada satu rubu', 1/4 bagian khusus membahas al-muhlikat, perkara-perkara yang merusak. Dan di dalamnya ada satu bab penting, Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar. Kitab tentang perintah kebaikan dan melarang kemunkaran. Apa kata Imam Al-Ghazali? Beliau tidak memulai bab ini dengan, ayo kita berantas kemungkaran. Tidak. Beliau memulainya dengan syurut, syarat-syarat yang sangat ketat bagi orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Syarat utamanya, kata beliau, ada 3 yang harus dimiliki oleh seorang muhtasib, pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. 1. Al-ilmu, ilmu. Dia harus tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar berdasarkan syariat, bukan perasaan. Dia harus tahu mana yang ijma' dan mana yang khilafiyah yang masih diperdebatkan. Orang yang keras hari ini seringkali keras di wilayah khilafiyah. 2. Al-wara, wara atau kehati-hatian. Dia sendiri harus sudah selesai dengan urusan dirinya. Dia harus menjaga dirinya dari maksiat. Bagaimana mau melarang orang merokok jika dia sendiri masih merokok? Ini contoh sederhana. Dan ini yang paling penting, husnul khuluq, akhlak yang baik, yang di dalamnya terkandung ar-rifq, kelembutan, dan al-hilm, kesabaran atau kemampuan menahan amarah. Imam Al-Ghazali mengutip dari para ulama salaf berkata bahwa seorang muhtasib harus memiliki 3 hal lagi saat beraksi. Rafiq bima ya'muru wa yanha, lembut dalam apa yang ia perintah dan larang. Alim bima ya'muru wa yanha, berilmu atas apa yang ia perintah dan larang. Dan halim bima ya'muru wa yanha, sabar atau tenang atas apa yang ia perintah dan larang. Imam Al-Ghazali kemudian memberikan peringatan yang menusuk. Ketahuilah, banyak orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar justru hancur agamanya karena dia melakukannya didasari oleh riya, ingin dipuji,
wah si paling nyunah, atau didasari oleh ghadab lin nafs, marah karena egonya, bukan karena Allah. Dia marah bukan karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, tapi karena aturan saya yang dilanggar, kenyamanan saya yang terganggu, atau gengsi saya yang terusik. Dia sedang menuhankan nafsunya, tapi dibungkus dengan dalil. Inilah yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai metode yang kotor. Metode ini tidak akan menghasilkan kesucian karena ia tidak lahir dari hati yang berusaha mensucikan, bertasbih kepada Al-Quddus. Ada sebuah kisah hikmah yang indah yang sering dinisbahkan kepada kedua cucu kesayangan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyiduna Al-Hasan dan Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhuma. Suatu hari Al-Hasan dan Al-Husain yang saat itu masih muda melihat seorang kakek tua sedang berwudu di masjid. Tapi cara wudu si kakek ini salah. Banyak rukunnya yang tidak sempurna. Mereka berdua tahu ini adalah mungkar dalam ibadah. Mereka wajib mengingatkan. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka sebagai cucu Nabi datang lalu membentak, "Kakek, wudu Anda salah. Tidak sah salat Anda, masuk neraka nanti." Tidak. Jika mereka melakukan itu, mereka mungkin benar secara ilmu, tapi mereka gagal dalam hikmah. Kakek itu akan malu, tersinggung, dan mungkin tidak akan pernah mau ke masjid lagi. Apa yang Al-Hasan dan Al-Husain lakukan adalah puncak dari hikmah yang diajarkan dalam An-Nahl 125. Mereka berdua mendatangi kakek itu dengan santun. Lalu mereka berdua seolah-olah bertengkar di depan si kakek. Al-Hasan berkata, wuduku yang paling benar. Al-Husain berkata, tidak, wuduku yang paling benar. Lalu keduanya berkata kepada si kakek, wahai kakek yang bijaksana, kami berdua ini berselisih tentang siapa yang wudunya paling benar. Kami masih muda, sudihkah kiranya kakek menjadi hakim bagi kami? Tolong nilai siapa di antara kami yang wudunya benar sesuai ajaran kakek kami, Rasulullah. Si kakek merasa dihormati, berkata, tentu wahai cucu-cucu Rasulullah, coba perlihatkan wudhu kalian. Maka Al-Hasan berwudhu dengan sempurna dari awal sampai akhir. Lalu Al-Husain berwudhu dengan sempurna dari awal sampai akhir. Selesai keduanya berwudhu, apa yang terjadi? Si kakek tadi menangis. Dia menangis dan berkata, ya Allah, demi Allah, wudhu kalian berdua benar dan sempurna. Wudhu kakek inilah yang salah dan kotor selama ini. Terima kasih telah mengajari kakek dengan cara yang begitu indah. Allahu Akbar. Lihatlah, tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang direndahkan, tidak ada yang dipermalukan, tapi ma'ruf tegak dan mungkar hilang. Inilah metode Al-Quddus, inilah metode Ar-Rifq, inilah hikmah, inilah mau'izah hasanah. Ini adalah cerminan dari hati yang kudus, hati yang suci dari kesombongan. Niat mereka murni islah, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin pamer, lihat wuduku lebih benar daripada wudumu. Dari 3 pilar tadi, Al-Quran, Al-Jum'ah, dan An-Nahl, hadis riwayat Aisyah alaihassalam, dan kisah ulama Imam Al-Ghazali dan cucu Nabi, apa filosofi agung dan kebijaksanaan yang bisa kita tarik ke dalam kamar renungan kita malam ini? Pelajaran besarnya adalah kesucian Al-Quddus tidak bisa diperjuangkan dengan cara-cara yang kotor, penuh amarah, kebencian, dan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quddus yang maha suci. Dia mensyariatkan din ini untuk mensucikan kita, ibadah untuk mensucikan jiwa kita. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah metode untuk menjaga kesucian masyarakat. Tujuannya adalah tathhir, pensucian. Maka sebuah ironi besar, sebuah kebodohan yang nyata jika kita mencoba melakukan proses pensucian itu dengan alat-alat yang kotor. Nafsu amarah kita itu kotor, ego dan kesombongan merasa paling suci itu adalah kotoran yang paling kotor di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat iblis, dia diusir dari surga bukan karena dia bodoh, dia alim. Dia diusir karena satu kotoran, kibr,
kesombongan, merasa dirinya ana khairum minhu, aku lebih baik, lebih suci daripada Nabi Adam alaihissalam. Setiap kali kita melakukan amar ma'ruf dengan bentakan, setiap kali kita menghakimi saudara kita di media sosial dengan kata-kata keji, setiap kali kita memaksa istri atau anak kita dengan kekerasan atas nama agama, pada saat itu kita sedang mengulangi kesalahan iblis. Kita sedang berkata dengan lisanul hal ke sikap kita, ana khairum minhu, aku lebih baik, lebih suci, lebih paham syariat daripada dia. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa solusi konkret dari pemahaman Al-Quddus ini untuk fenomena sosial yang kita bahas di awal? Bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah di keluarga kita? Solusinya adalah menyucikan metode sebagaimana kita menyucikan niat. Setiap kali Anda ingin menegur, ingin mengingatkan, ingin beramar ma'ruf, baik kepada anak, istri, suami, teman, atau di media sosial, berhentilah sejenak, ambil jeda. Tanya pada diri sendiri, ini adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. 1. Sucikan niat, lillahi ta'ala. Apakah saya melakukan ini murni karena Al-Quddus? Ataukah karena ego saya terusik, saya malu dilihat orang, atau saya benci orang ini? Jika niatnya kotor, jangan bicara dulu. Istighfar, sucikan niatnya. 2. Sucikan lisan, metode ar-rifq. Saya akan pakai kata-kata apa? Apakah kata-kata ini akan zanah, menghiasi, atau syanah, merusak? Apakah ini mau'idhah hasanah, atau mau'idhah sayyi'ah yang buruk? Ingat hadis Aisyah, jika tidak bisa berkata lembut, ar-rifq, lebih baik diam. 3. Sucikan tindakan, metode al-hikmah. Kapan waktu yang tepat? Apakah sekarang di depan orang banyak? Ini mempermalukan, bukan hikmah. Ataukah nanti, saat berdua, saat hatinya sedang tenang? Ini hikmah. Apakah saya harus bicara, atau cukup saya beri contoh? Seperti Al-Hasan dan Al-Husain. 4. Sucikan hati dari rasa lebih suci. Ini yang terberat. Sadari bahwa saya yang menegur ini juga pendosa. Saya bukan Al-Quddus. Saya menegur dalam rangka kita sama-sama berproses menuju Al-Quddus. Saya menasihati sebagai seorang sahabat, bukan sebagai seorang hakim. Jika 4 proses penyucian internal ini, niat, lisan, tindakan, dan hati, kita lakukan sebelum kita beramar ma'ruf, insya Allah 90% pertengkaran atas nama agama akan hilang. Yang tersisa adalah dakwah yang sejuk, keluarga yang teduh, dan masyarakat yang saling mengasihi. Dakwah Al-Quddus adalah dakwah yang menyucikan, bukan yang menyakitkan, yang merangkul, bukan yang memukul, yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Saudaraku sekalian, para jamaah kamar renungan yang hatinya sedang bergetar, kita sudah berada di penghujung perenungan kita tentang Al-Quddus. Malam ini kita belajar bahwa di balik fenomena kerasnya sebagian dari kita dalam beragama, di balik rusaknya hubungan keluarga atas nama syariat, ada akar masalah yang dalam. Gagal memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quddus, dan jalan menujunya haruslah jalan yang suci. Jalan suci itu bernama Ar-Rifq, kelembutan. Jalan suci itu bernama Al-Hikmah, kebijaksanaan. Jalan suci itu bernama Mau'idhah Hasanah, nasihat yang indah. Maka mari kita gunakan sisa waktu di kamar yang sunyi ini untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing dengan jujur. Ya Allah, berapa kali aku mengotori syariat-Mu yang suci dengan lisanku yang kotor? Berapa kali aku menyakiti hati istriku, suamiku atau anak-anakku dengan dalih ini perintah agama, padahal itu adalah perintah nafsuku? Berapa kali aku merasa lebih suci dari saudaraku di media sosial, lalu aku hinakan dia, padahal di matamu mungkin dia lebih mulia. Ketika aku melihat kemungkaran, apakah hatiku lebih dulu merasakan rahmah, kasih sayang ingin menyelamatkan, atau lebih dulu merasakan ghadab, amarah, ingin menghakimi? Sudahkah aku meneladani hikmah Al-Hasan dan Al-Husain? Ataukah aku lebih sering meniru amarah dan kesombongan iblis yang merasa aku lebih baik? Ya Allah, Ya Quddus, yang Maha Suci, sucikanlah hati kami dari kotoran kibir, kesombongan. Sucikan lisan kami dari kotoran fuhsh, kata-kata keji. Sucikan niat kami dalam berdakwah, agar murni hanya untuk-Mu. Anugerahkan kami ar-rifq, kelembutan, dalam segala urusan kami.
Anugerahkan kami al-hikmah, kebijaksanaan dalam menasihati keluarga dan saudara kami. Jadikan kami pembawa syariat-Mu yang zanah, menghiasi, bukan yang syanah, merusak. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pantas untuk berjalan di jalan suci-Mu menuju Engkau yang maha suci. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih telah bersama-sama merenung. Semoga hati kita semakin jernih dan langkah kita semakin bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.